bersemangat. Bersemangat. Gitu nggak Ustazah? Iya. Gimana Ustazah? Us Dewi ajarin dong. Iya. Gimana? Alhamdulillah bersemangat. Oh gitu ya. Betul. Oh gitu. Ayo, Oke. sekali lagi Ustazah. Oke Ustazah Dewi tanya lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Bersemangat. Betul. Oke. Mana suaranya nggak ada Ustazah? Iya, malah ini kameranya nggak dinyalain. Ayo Iya. dinyalain semua yuk. Ayo, waktunya sudah siang ini ya. Semuanya sudah semangat ini, sudah sarapan, sudah pada mandi ini jelas Ustazah. Iya, seharusnya Ustazah udah pada mandi harusnya. Berarti harus semangat ini semuanya. Sudah pada cantik-cantik semuanya itu, pada ganteng-ganteng semuanya. Ayo yang semangat ya. Ya, Oke. coba kameranya dinyalakan semua yuk kameranya. Mbak Aisyah, Mbak Javia, Kalau sudah masuk Zoom semuanya harus Mas dibuka. Hikam, Mbak Nadifa. Tidak ada yang sembunyi ya Iya, Ustazah. Ustazah. Mas Faruk. Kan sudah cantik, sudah ganteng, nggak boleh disembunyikan. Biar temannya tahu. Kalau ketemu di mana-mana, ketemu di jalan, ketemu di sekolah mungkin. Nah itu tahu, oh ini temanku. Nah begitu. Ayo Ya. coba Mbak Putri, Mas Diki, Mas Javier, Mas Hikam, Mas Faruk. Ayo kameranya dinyalakan Mas, Mbak Nadifa, Mas Mirza. Nah gitu, pinter. Kita mau ice breaking aja dulu Ustazah. Boleh. Sebelum dimulai, Nggih, kita boleh. kan ini kan temanya tentang transportasi Ustazah. Nggih. Jadi kita kalau kau suka hati naik bus, pokoknya transportasi Oh Ustazah. gitu, oke. Ya. Oke. Transportasi umum, bus. Oke. Nggih, Ustazah. nggih. Oke, anak-anak bisa ya transportasi. Nanti anak-anak bisa Ustazah bus, Ustazah kereta api, begitu ya. Oke? Iya, kita mulai sekarang ya. Nyanyinya ya. Oke, Ustazah. Ayo kita sama-sama. Kalau kau suka hati naik bus kota. Bus kota. Kalau kau suka hati naik bus kota. Bus kota. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang. Sekarang anak-anak mau jalan-jalan naik apa? Kita jalan-jalan Ustazah naik apa? Mobil Naik Ustazah. mobil. Oke. Ayo. Mobil Ustazah, mobil. Mobil bukan mobil ya. Nggih, mobil. Oke, bisa dimulai. Oke. Kalau kau suka hati naik mobil. Mobil. Kalau kau yang suka keras. hati naik mobil. Mobil. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, naik mobil. Mobil. Nah, Oke. siapa yang request lagi minta jalan sama apa? Jalan-jalan pakai apa? Naik pesawat, Ustazah. Masya Allah. Coba di sini, anak-anak, siapa yang pernah naik pesawat? Oke, banyak yang udah naik ternyata Ya, Ustaz. Ustazah naik Iya, pesawat ya. iya Ustazah Dewi mau tanya ke anak-anak yang udah Iya. naik pesawat nih. Soalnya Iya, Ustazah tanya Dewi ke itu mana ya? nggak pernah naik pesawat Ustazah. Apa geronjal-geronjal gitu ya di atas langit? Iya, coba Ya. Mbak Syifa. Yang pernah naik pesawat, coba diceritakan dong. Mbak Syifa, gimana rasanya Mbak Syifa? Lurus, apa menggak-menggok ada gangnya begitu? Enggak ya? Oh, enak mungkin Ustazah naik pesawat. Kita nyanyikan saja Ustazah. Oh gitu. Oke. Kalau kau suka hati naik pesawat. Pesawat. Kalau kau suka hati naik pesawat. Pesawat. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati naik pesawat. Pesawat. Oke. Siang-siang gini naik pesawat adem Ustazah. Enak kan, terang ya, nggak hujan, naik pesawat enak, tidak ada petir, tidak ada ini ya, wes cuaca enak kalau naik pesawat. Masya Allah, iya. Oke Ustazah. Ya, kita Sekarang berdoa apa? sama-sama Ustazah. Oh, sudah biar- berdoa. Oke. Nggih.
langsung Kita kita saja berdoa berdoa ya ya. Ustazah nggih. Karena perdoaannya. sudah waktunya udah mulai siang Oke. dan udah banyak yang ini terpakai. Oke, kita mulai. Semuanya duduk manis kalau berdoa ya. Duduk manis, tangannya semuanya di atas ya. Oke. Abata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai berdoa. Setelah ini kita langsung ke pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Nabila. Oke. Sebelum itu Ustazah mau mengingatkan kalau Ustaz dan Ustazahnya menjelaskan, anak-anak semua harus mendengarkan dengan seksama, didengarkan dengan baik-baik, jangan chat di kolom Zoom nggih. Apalagi di orot-orot itu. Nggih, jangan chat di Zoom nggih. Tapi didengarkan ustadz-ustazahnya waktu menjelaskan biar informasi atau ilmu yang didapatkan bisa maksimal anak-anak semua nggih. Dimatikan aja. Oke, silakan Miss Nabila bisa Monggo dimulai. Miss Nabila, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mulai ya anak-anak, sudah terdengar kan suara Miss Nabila? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. All praises to Allah. Alhamdulillah ya, hari ini Nabila bisa ketemu lagi sama anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng ini. Alhamdulillah. Anak-anak, coba Miss Nabila mau nanya dong, sudah siap belajar belum ya? Are you ready to study? Yes. Oke, semangat dong. Seperti biasanya, seperti yang kemarin. Kalau Miss Nabila say, are you ready? Teman-teman harus jawab dengan semangat. Yes, I am ready. Gitu. Ya, Yes, bisa. I am ready. Biar gak ngantuk, biar gak capek. Ya, biar hari ini Allah berikan kita banyak sekali ilmu. Biar Allah berikan kita semangat untuk belajar. Oke, once more. Sekali lagi. Are you ready to study? Yes, ready. Very good. Makasih anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, kita mulai hari ini. Kita minta tolong ke Allah ya, supaya hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah ya. Karena tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan bisa dapat ilmu yang manfaat. Kita nggak akan dapat pahala. Semuanya akan sia-sia. Oke anak-anak, sudah kelihatan semuanya modulnya? Sudah ya. Oke, sebentar Miss Nabila atur dulu ya notation-nya ya. Sebentar. Wait a minute. Tunggu sebentar. Sambil dia siapkan dong modulnya. Disiapkan modulnya. Bisa? Oke, udah siap. Nah, hari ini kita belajar tentang apa sih anak-anak?
Bisa dilihat modulnya, coba dilihat kita hari ini masih belajar tentang apa? Tentang safe. Tentang apa? Energy. Iya, benar. Today we will talk again about safe energy. Nah, di sini ini pembelajaran terakhir ya, anak-anak ya, tentang safe energy. Kita kemarin sudah bahas 2 pertemuan tentang safe energy kan. Nah, ini pertemuan terakhir tentang safe energy. Sebelum nanti kita ada apa anak-anak biasanya? Penilaian harian. Oke, biar semangat. Nah, tadi kan sama Ustazah sudah belajar ya. Gimana kabarnya hari ini? Tadi jawabnya gimana? Sama Us Dewi sama Us Wiwi? Bersemangat gitu ya. Nah, sekarang kalau sama Miss Nabila harus pakai bahasa Inggris. Ya. Gimana Us? Nah, seperti biasanya kalau Miss Nabila bilang how are you? Gimana? Amazing. Gitu ini. Sekarang kita akan bernyanyi. Nah, supaya teman-teman semangat dulu, Miss Nabila mau ajak teman-teman sing a song, bernyanyi. Sini ada yang suka bernyanyi? Ada? Bisa. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya sama Miss Nabila ya. Gini nyanyinya. Good morning, how are you? Teman-teman harus jawab amazing gitu. Jawab dengan semangat ya. Gimana anak-anak? Gimana jawabnya? Amazing. Gitu. Kan tadi kan udah ditanya ya, gimana kabarnya? Bersemangat. Nah, kalau sama Miss Nabila jawabnya, kalau Miss Nabila nanya how are you? Gimana kabarnya? Teman-teman bilang amazing, luar biasa. Gitu ya, bisa? Bisa anak-anak? Bisa, pasti bisa lah. Anak Soli, anak hebat selalu bisa insya Allah. Oke, kita mulai ya. Good morning, how are you? Amazing. Lagi ya. Good morning, how are you? Amazing. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, how are you? Amazing. Yang semangat dong. Teman-teman bilang luar biasa, jangan amazing. Luar biasa masa gitu. Amazing berarti harus juga bersemangat ya. Once more, sekali lagi. Good morning, how are you? Amazing. Good morning, how are you? Amazing. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, how are you? Amazing. Nah, sekarang Miss Nabila punya kejutan. I have a surprise. Nah, hari ini Miss Nabila nggak sendirian loh. Sama siapa Miss? Nah, Miss Nabila hari ini punya temen yang akan belajar bareng kita. Wah, siapa ya? Namanya Po. Dipanggil bareng-bareng ya Po-nya ya. Ayo coba kita panggil gini. Po, halo Po. Ayo bareng-bareng yuk. Po, halo Po. Halo Po. Wah, siapa itu tadi, Nak? Siapa itu tadi? Ya, Po. Coba kita panggil lagi. Dia ini malu-malu. Nggak dipanggil, dia nggak bakalan muncul. Senior. Halo, Po. Halo, Po. Halo. Halo, Po. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jawab dong. Halo. It's Paul. You can call me Paul. Say hello to Paul. Halo, Paul. Halo. Hari ini mau ngapain? Yes. We will learn English with me. Oh, Po, bahasa Indonesia, Po. Gimana bahasa Indonesianya? I cannot speak Indonesia. Po, kamu nggak bisa Indonesia? Ya, I am bule Jawa. Oh, bule Jawa. Oh ya nggak bisa bahasa Indonesia.
Jadi teman-teman Bahasa yang Jawa ngerti aja wes, bahasa Jawa aja. boleh Jawa ya dia ya. Kalau teman-teman ada yang tahu artinya, mau bilang apa? Boleh diartiin ya. Oke, Po, sekarang kita mau ngapain? Today we will play together. Oh, apa nan artinya? Hari ini. Hari ini kita akan bermain bersama. Oke, main apa, Po? We will play play. This is the play. Oke, gimana tunjukin, Po? Mainannya gimana? Cara mainannya? Gimana? Kita bermain bersama, Po. Bermain sambil belajar ya. Oke, sudah kelihatan anak-anak? Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke, bismillah. Sekarang oke, sebelum kita bermain bersama Po, gini ya, kita bahas dulu tentang save energy. Kita bahas dulu modul, baru nanti kita bermain bersama-sama Po lagi ya. Siap anak-anak? Siap. Oke, sekarang dilihat dulu dong modulnya. Nah, di modul kan ada latihannya. Sebelumnya kita bahas dulu save energy. Dilihat layarnya ya, Nak ya. Nah, this is seven kid friendly energy habit. Nah, ternyata ini 7 cara yang bisa menghemat energi, yang bisa menjaga bumi. Nah, apa aja ya cara untuk menjaga bumi? Nah, sekarang Miss Nabila mau jelasin lagi ya sedikit tentang cara-cara untuk kita bisa save energi, menghemat energi. Oke, anak-anak, yang pertama, siapa di sini kalau belajar selalu menggunakan lampu? Nah, kita semua kalau belajar menggunakan lampu ya. Lights out. Semuanya diikuti. Lights out. Live out. Lights out. Live out. Live out. Kayak kemarin kan Miss Tabel udah terangin kan, turn off the lamp. Kalau nggak dipakai, kita harus turn off the lamp. Apa nak? Matikan lampu. Berarti ini harus dimatiin, Us. Benar sekali, dimatikan kayak gini. Lah, nggak kelihatan kan? Kayak gitu. Kalau nggak dipakai, ya dinyalakan dong, biar kelihatan wajah cantiknya. Biar nggak kelihatan kayak itu ya, bureng-bureng gitu. Nah, kayak Kok aneh sih? teman-teman, yang pertama jangan lupa ya matikan lampu. Lights out, matikan lampu. Kalau nggak digunakan sebelum keluar kamar, sebelum keluar rumah, jangan lupa lights out, Oh, getir. lampu. Nah, number 2, diikuti bareng-bareng. Miss Nabila dulu, terus teman-teman ikuti ya. Use fans. Use fans. 1, 2, 3. Use fans. Just fans. Gunakan apa anak-anak? Kipas? Gunakan kipas angin. Lebih baik pakai kipas angin daripada AC. Loh, Us kalau nggak pakai Ya, tapi kipas, aku kalau nggak pakai AC, bener nggak? Ya bener, Miss Nabila juga kalau nggak pakai kipas, nggak pakai AC ya Sumo. Tapi gunakan secara bijaksana ya. Kalau nggak dipakai AC-nya Malam doang dipakai AC. dimatikan. Iya malam doang. Nah boleh tuh. Kalau pagi gini, mending pakai angin ya, angin semilir-semilir. Nah, Nggak pakai bisa pakai kipas kipas tuh. aja biar hemat energi. Terakhir number 3, diikuti bareng-bareng ya. Unplug. Bukan gini ya, bukan. Ini apa namanya? Bukan plug. Bukan ya. Lebih ada keplak-keplak, bukan. Ini unplug. Diikuti unplug. Unplug itu apa? Unplug itu artinya jabutan. Nah, kalau bahasa Jawa jabutan di apa anak bahasa Jabut? Dicabut apa? Ditarik, dicabut ya, listriknya dicabut sebelum kalau habis ngecas HP. Nah, bisa bilang biasanya dilepas chargernya ya. Ini chargernya lagi dipakai ngetes buat harus Zoom. dilepas. Unplug kalau habis lihat TV atau lihat pakai apapun dilepas. Nah,
kedua, berapa ini? Keempat, the fourth. Sorry. Close the fridge door. Yuk, bareng-bareng. Close the fridge door. Kan fridge, refrigerator. Tahu ya, refrigerator ya. Apa Us? Fridge. Close the fridge door. Bareng-bareng. Close the fridge door. Refrigerator itu loh, nah. Refrigerator itu bahasa lainnya fridge. Fridge itu adalah kulkas. Tutup Kalau apa? pakai refrigerator kan kepanjangan. Pakai fridge lebih pendek. Close the fridge door. Tutup. Ya kalau habis ngambil makanan minum dari kulkas gak boleh lama-lama ya. Harus Kayak aku misalnya ngambil itu minum kalau dulu. misalnya ngambil minum gitu ya, kelamaan nutup kulkas mesti diingetin sama suaminya Miss Nabila. Mesti diingetin, ayo ditutup pintunya kulkasnya. Kalau nggak dipakai nggak boleh lama-lama ya. Nanti freonnya habis. Nanti buminya semakin nangis kalau misalnya kita nggak menggunakan dengan bijak. Number 1, 2, 3, 4. Number 5. Use water wisely. Ikuti bareng-bareng. Use water wisely. Oke. Gunakan air dengan bijaksana. Kalau air habis mandi, jangan lupa dimatikan seperti kemarin ya. Next. And repeat, dengarkan Miss, kemudian diikuti. Get rid of phantoms. Nah, ini kita skip ya, karena ini untuk kakak-kakak kelas kalian yang di atas. Kita masih belum bahas ini. Nah, ini enjoy a no-cook meal. Nah, jadi sering-sering kita makan, kalau istilahnya teman-teman Dr. Zaidul Akbar, biasanya teman-teman kalau misalnya orang tuanya sering lihat itu makan makanan yang masih raw food, makanan yang masih nggak diproses terlalu banyak, misalnya apa, buah-buahan, apalagi kayak roti itu kalau bisa nggak perlu dibakar-bakar. Nah, kalau dibakar kan bisa aja gizinya habis kan. Nah, nggak perlu dimasak lagi. Misalnya roti dimakan langsung. Apa lagi? Ya banyak ya. Pokoknya kalau bisa kita makan makanan yang raw food, makan makanan yang masih sehat intinya ya. Kita gunakan sebijaksana mungkin. Kayak alat-alat listrik misalnya apa kalau bikin roti itu, oven atau magicom, apapun harus digunakan secara bijaksana. Nah, the easy energy action plan. Nah, sekarang teman-teman kita checklist dulu ya. Teman-teman di rumah ini sudah melakukannya apa belum? Nanti kita checklist ya. Number 1, teman-teman sudah lakukan belum ya? Kalau teman-teman sudah bilang dan gitu ya, dan itu sudah. Dan Ustazah, kayak gitu. Kalau belum, not yet. Kalau dan ya. Dan gini, kalau sudah dilakukan di rumah berarti bagus, teman-teman bilang dan. Tapi kalau belum, teman-teman bilang not yet. Belum. Gitu ya. Number 1. Turn off light. Apa turn off light? Matikan lampu. Sudah apa belum? Udah sering. Udah ya, kalau nggak dipakai harus dimatikan. Sudah, pinter. Number 2. Use energy saving light bulbs. Nah, menggunakan lampu yang hemat energi. Ayo, sudah apa belum ini? Gak tahu ya teman-teman. Apa itu lampu yang hemat energi? Biasanya lampu LED itu biasanya itu lebih hemat energi. Pernah aku nggak punya. 3. Shut off computers. Teman-teman kalau habis pakai HP atau habis pakai laptop dimatikan nggak setelahnya? Matikan Jangan dibiarin ya. Minimal dikunci ya. Minimal dikunci. Oke, dan ya, dan sudah. Use smart power strips. Menggunakan colokan yang smart, yang pinter. Maksudnya dia itu yang canggih gitu. Biasanya orang-orang barat ya, yang teknologinya sudah canggih. Kayaknya ini kita belum ke sana ya. Number 5. Apa Nana ini artinya? Turn off entertainment device when not in use. Entertainment itu apa?
Entertainment apa? Ayo ada yang tahu entertainment? Biasanya di TV itu apa? Hiburan. Adanya kayak ya entertainment gitu. TV bisa laki-laki main PS. Nah, matikan kalau nggak digunakan. Dan or not yet. Nggak tahu, nggak tahu. Entertainment itu. Sudah ya? Apa deh? Sudah. Kalau misalnya habis mainan game, main HP, sudah dimatikan belum kalau nggak digunakan? Dimatikan. Dan number 6, use natural light, heat and cooling. Nah, gunakan pencahayaan yang natural kayak sinar matahari. Nah, teman-teman di sini sinar mataharinya sudah masuk rumah apa belum? Nggak terlalu masuk ke rumah, ada ke atap. Oke, not yet. Not yet. Kemudian unplug your phone charger when not in use. Nah, kayak tadi yang udah Miss bahas. Sudah apa belum? Kalau ngecas dijawab Sudah. Dan ya. Dan unplug to your parents. Talk to your parents about Energy Star appliance. Nah, sudah sering ngomong ke orang tua kalau kita harus hemat energi, sudah? Udah mau aku. Sudah ya. Bu, ayah, ibu, kita ini harus hemat energi, Bu. Kayak gitu, biar buminya tetap sehat. Ya. Number 9, talk to your parents about programmable digital thermostat. Nah, ini kita skip ya. Ini kita skip. Oke, anak-anak. Sekarang. Oke, karena sudah semua. Sekarang kita latihan dulu yuk. Kita latihan dulu ya. Miss Nabila punya Centangnya, Centang-centangnya belum hilang. Oh, centangnya belum hilang. Ya, Miss Nabila hilangkan ya. Sebentar, Miss Nabila punya tantangan lagi. Sebelum kita tutup ya, sebelum sekarang gantian yang lain, Miss Nabila have a challenge. I have a challenge. Kita panggil dulu ya si Poh ya, supaya bisa main bareng-bareng teman-teman ya. Hello, Poh. Ayo kita panggil namanya. Hello, Poh, come here. Come here, Poh. come here. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Again, I come again. Aku datang lagi katanya Po. Gimana Po mainannya Po? Oke, Po punya mainan ya. Bernyanyi sih. Let's sing a song with Po. Oh, ayo bermain bersama Po ya, bernyanyi. Po yang ngajak nyanyi. Mau anak-anak nyanyi sama Po? Mau? Ya, semua harus ikut menyanyi ya. Semua harus ikut menyanyi. Gimana Po caranya? How the way? Show us. Show us. Oke, friend. Assalamualaikum. I have a song. Sampai Now let's stop. Oh, Miss Nabila bantu ya Po. Oke, Miss Nabila. Jadi gini ya, kalau punya bilang make a circle small itu apa small? kecil. Kecil ya, kecil. Teman-teman bilang gini, teman-teman lingkarannya kecil. Make a circle small berarti buat lingkaran kecil kayak gini. Make a circle small. Make a circle small. Now let's stop. Nah, terus gimana lagi Po? Now a big circle. Gimana Po? Tak bantu ya Po ya? Gini. Make a circle big. Make a circle big. Now let's stop. Coba teman-teman ikuti ya. Kalau punya bilang small, teman-teman bilang teman-teman gini
gini tangannya. Small, 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 small. Nanti kalau pokoknya bilang make a circle, big, big, big. Tangannya gini, big, big, big. Now let's stop. Nah, oke, ayo Po, kita bermain bareng-bareng. Teman-teman bisa fokus nggak ya? Kalau big, big, besar. Kalau small, kecil gini. Coba kita coba dulu. Tuh, Po. Oke, let's try. Make a circle, big, 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 big. Gimana? Big, big, big. Make it. Now let's stop. Gimana Po? Small, small, small guys, small. Gimana? Kok ada yang gede ya? Small itu gini, bukan gini. Once more ya, konsentrasi ya. Kalau punya bilang small, teman-teman small, kecil, kecil. Kalau punya bilang big, teman-teman gini big, ya big. Kan diikuti bisa bila ya. Ikuti perkataannya Po. Oke Po, once more lagi Po. Ada yang salah. Ayo, siapa yang salah? Big gimana Big? Big gini dong. Big kan besar. Oh, ayo kita uji konsentrasi ya teman-teman. Small, small, small. Ada yang pinter ya. Thank you anak-anak. Say hello dulu dengan Po ya. Ponya biar istirahat dulu. Kapan-kapan kita main lagi ya. Hello. Kok saya hello? Ya baiklah. Oke. Dadah. See you. Oke anak-anak, sebelum kita tutup, kita lanjutkan challenge dulu dari Miss Nabila ya. Kita bahas dulu 5 menit, 5 minutes. Sudah kelihatan? Nah, coba jawab, yang bisa langsung jawab ya. Number 1, rubbish ini, yang mana ya artinya rubbish ya? Mana anak rubbishnya? What is rubbish? Rubbish itu apa? Sampah. Tarik garis dong, kita tarik garis di modulnya gini. Nah, yuk sekarang teman-teman yang mau coba, bisa bilang kasih kesempatan buat nyoba ya. Di layarnya itu kan ada. Bisa bilang kasih ya. Nah, teman-teman udah bisa nyoret-nyoret sekarang. Coba ayo dicoret. Yang dustbin, yang mana yang dustbin? Ayo coba dicoret yang dustbin yang mana? Dustbin itu apa? Tempat sampah. Yang mana? Dikasih garis ke dustbin. Very good. Yang number 3. Yang 3, yang ini. Yang 3 ini mana yang? Very good. Water, very good. Save energy, mana save energy? Wah, light mana light? Light. Oke, main keroyokan ini ceritanya ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Loh. Dasar anak-anak. Ya, kita pinter semua. Very, very good. Masya Allah, amazing. Nah, teman-teman sini udah bisa. Sekarang yang challenge number 2. Nah, challenge number 2 ini bisa nggak ya? Answer this question. Nah, teman-teman jawab ya. Number 1. Nanti tulis di modulnya. Miss Nabila yang mengartikan, teman-teman tulis sendiri. Number 1. Are there plants at your house? Teman-teman di rumah punya tanaman nggak? Screen-nya. Kalau punya bilang yes. Kalau enggak bilang no. Nah, karena Miss Nabila punya, Miss Nabila bilang yes. Yes, yes, there is. Teman-teman jawab sendiri ya. Yes, there is. Number 2. Siapa yang mau coba? What time do you turn off the lamps at home? Kapan ya teman-teman matiin lampu di rumah? Kapan? Mau tidur, mau pergi. Oke, benar.
Tidur apa tidur? Before I go to sleep. Bener, before sleep. Kemudian before go home ya. Before go home. Dan kalau nggak digunakan ya, if it is not used. Oke, number 3. Do you need lamp when you sleep? Do you need lamp anak-anak when you sleep? No. No, teman-teman butuh lampu ketika tidur? Enggak, kecuali pas di rumah gede itu. Oh iya, kalau Miss Nabila pakai lampu kecil, jadi lampu kecil yang redup-redup itu. Ya, boleh yes, boleh no ya, diisi terserah masing-masing. Terakhir, do you reduce the use of plastic? Teman-teman sudah pernah daur ulang plastik nggak? Sudah ya, alhamdulillah. Yang sudah, yang belum minta mama papa ya, minta mama papa, ma kayaknya kita waktunya harus mulai mendaur ulang sampah plastik. Misalnya yang sampah plastik itu disisihkan, terus nggak dibuang ke tempat sampah yang langsung, bisa dimanfaatin, bisa dijual lagi, atau yang penting sampah plastik itu nggak dicampur ya, nanti didaur ulang. Nah, nanti mungkin dijelasin sama ustadzah yang berkompeten, yang sains atau yang lebih tahu ya. Oke anak-anak, dari sini any question? Wah, waktunya sudah habis. Any question? Yes. No question? No. Okay. No. If no, Miss Nabila say thank you very much for today. Makasih banyak ya hari ini. Thank you for your spirit. Thank you for your smile. Makasih ya, hari ini sudah mau ceria bermain bersama Po dan Miss Nabila. Unik ya, insya Allah Pokoknya dibanyain ngomong loh Usponya. Oh iya, minggu depan ya Po, kamu itu nggak main-main sih Po. Yang banyak ya. Oke, next week I will play more and more with you. See you anak-anak, insya Allah pekan depan ya kita main lebih banyak dengan Po. Oke anak-anak, Miss Nabila kembalikan ya. Uswiwi, maaf ya, Usdewi dan Uswi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God. Loh, kok hilang? Oke, sebentar ya. Siap, Arwen, sebentar. Sudah ya? Kelihatan ya? Nggak apa-apa ya gini ya? Ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, lemes semuanya. Coba diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Rizky, alhamdulillah Mas Rizky semangat sekali hari ini. Nah, tadi kalian sudah belajar bersama Miss Nabila dan juga siapa namanya tadi temannya? Po ya? Po apa Po? Kalau Po itu kan nama bahasa kerennya apa? Mangga ya. Po tadi kalian bercakap banyak dengan Miss Nabila dan juga Po. Nah, keren kan? Ada teman baru ya. Selain Po, kita juga punya Kenzo. Cuman Kenzo saat ini sedang sekolah di luar negeri. Jadi dia masih belajar di luar negeri, belum bisa kembali ke Indonesia.
Semoga nanti kalau dia balik ke Indonesia kita bisa ketemu dengan Kenzo, ya. Ustadz siapa? Ya oke, kita ke PJOK hari ini ya. Nah, PJOK hari ini adalah materinya mengenai upaya menjaga keselamatan di kolam renang. Nah, seperti yang anak-anak ketahui ya, mungkin kalian dulu pernah ada yang ikut ekskul renang dulu, yang suka lari-lari di kolam renang ya, yang suka apa ya, main dorong-dorongan sama temannya. Nah, apakah yang kalian lakukan tersebut sudah mencerminkan upaya menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, itu tanda tanya besar. Ya, Ustadz Rizky tidak melarang kalian untuk bermain, tidak. Ya, tetapi alangkah baiknya anak-anak ketika di kolam kalian harus menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, tentunya di setiap kolam itu ada peraturannya. Yang pertama, contoh ya, tidak boleh lari karena nanti dikhawatirkan terjatuh, lantainya licin. Ya, karena ada beberapa kejadian di kolam renang itu ketika ada anak dari sekolah lain ya, SD lain itu lari, dia dikejar temannya, terus jatuh berdarah. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu kan ya, jadi kita menghindari hal itu ya. Nah, kita akan bahas pada materi saat ini. Nah, bisa kalian amati ya di layar ya, upaya menjaga keselamatan. Oke, sebentar, Ustadz Rizky turunkan ke bawah dulu. Nah, ini bisa kalian baca mungkin ya, HP-nya yang di rumah pakai HP bisa ditidurkan HP-nya supaya kelihatan lebih besar. Nah, pinter. Nah, Mbak Quinsa kayak gitu ya. Yang pakai HP bisa ditidurkan HP-nya supaya kelihatan lebih besar. Terima kasih. Nah, bisa kalian amati di layar kacanya ya. Untuk upaya menjaga keselamatan ya, yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, Ustadz Rizky bacakan ya. Nah, sebagian besar bumi kita itu terdiri dari air ya, sebagian besar itu terdiri dari air ya. Jadi kita harus bersahabat dengan air. Air itu bisa jadi kawan ya, bisa jadi teman. Ketika kalian berenang, kalian berteman dengan air ya. Tapi air juga bisa jadi musuh kita. Contohnya apa? Tenggelam ya. Jadi anak-anak, kita perlu memperhatikan keselamatan saat berada di air ya. Tergantung kita bisa jadikan dia teman kita atau musuh kita ya. Tentunya kita semua kan pengen jadi teman ya. Kita bisa main-main di air ya, bisa berenang ya, bisa main selurutan dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan hal itu kita juga harus menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, bisa kalian amati ini ya foto-fotonya. Nah, ini upaya menjaga keselamatan saat berenang ya. Sebelum berenang hendaknya kita melakukan pemanasan atau peregangan seperti pada gambar ini ya. Ini Ustadz Rizky ambil gambarnya ketika tahun berapa ini ya, 2019 kalau tidak salah, sebelum corona ya. Ini ekskul sekolah kita ya, kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6 pada waktu itu ya, di kolam Kodam. Ini ada kakak-kakaknya. Dulu selalu Ustadz Rizky tekankan, sebelum berolahraga atau berenang, anak-anak wajib melakukan pemanasan atau peregangan ya sebelum masuk kolam. Nah, lalu kita ke bawah. Nah, saat di bibir kolam ya,
di tepi kolam kita wajib duduk terlebih dahulu. Ya, menggerakkan kedua kaki kita. Ya, menggerakkan kedua kaki kita. Nah, pemanasannya seperti ini ya, ibaratkan ini kaki ya. Nah, seperti ini, duduk, kakinya digerakkan seperti ini. Nah, itu kayak Mbak Arwen itu. Oke, lalu kita bergeser ke atas. Nah, ini ya. Ini juga ekskul. Dulu waktu kelas tahun 2019 ini kalau nggak salah kalian masih kelas 2. Ini ya. Nah, ini tentunya kalau ketika kalian di kolam kalian harus diawasi oleh orang yang lebih tua atau pelatih atau guru ya. Di sini ada Ustadz Rizal ini ya yang berdiri di depan anak-anak sedang memberi arahan ya mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika di kolam renang. Lalu yang ini ya anak-anak ketika belajar berenang ya harus apa? Harus mematuhi setiap tata cara atau peraturan di kolam renang. Nah, ini sudah Pak Rizky jelaskan di sini ya langkah-langkahnya. Melakukan pemanasan terlebih dahulu, menggunakan perlengkapan renang seperti pelampung ya. Lalu berlatih renang di kolam yang dangkal. Kalau belum bisa berenang jangan di kolam yang dalam. Kecuali kalian diawasi oleh gurunya atau sama pelatihnya. Ya. Lalu tidak berenang sendirian, pastikan ada yang mengawasi, pelatih atau orang tua. Jadi kalau kamu liburan, nginep di hotel, mau berenang, ajak orang tua untuk mengawasi. Ya kan jaga-jaga. Kita kan tidak tahu, barangkali kita terpleset atau apa, kan kita nggak tahu ya. Itu merupakan usaha kita untuk melakukan keselamatan di kolam renang. Oke ya, sampai sini paham ya. Pak Rizky lanjutkan ke yang B ya. Nah, ini ada beberapa tanda yang harus kalian ketahui ya. Biasanya di kolam renang ada tanda-tanda ini. Nah, yang pertama, ini nggak boleh apa berarti? Tanda apa ini? Pintar. Dilarang berenang. Ya, dilarang berenang. Mungkin kolamnya dalam 4 meter, 5 meter atau berapa meter gitu ya. Tidak boleh berenang sendiri kalau tanda seperti ini. Nah, ini ada himbauan bahwa kolam ini tingginya adalah berapa itu? Sekitar 100 berapa? 150 cm ya. Oh ya, 150 cm atau 1,5 meter. Ya, itu dalam sekali. Itu saya Ustadz Rizky segini. Nah, kalau kalian atau anak-anak sudah memiliki tubuh yang tinggi dan bisa berenang, tidak apa-apa di kolam yang dalam seperti ini. Tapi kalau belum bisa, tidak ada yang mengawasi, tidak boleh di kolam yang dalam. Ya, cari kolam yang dangkal. Oke. Lalu Ustadz ke bawah. Nah, ini tanda apa ini? Tanda apa ini? Ayo. Nah, dilarang berlari. Ustadz pernah melihat dulu waktu ekskul banyak atau ada ya temanmu mungkin ya itu kejar-kejaran di kolam renang. Nah, itu yang paling Ustadz Rizky tidak suka karena nanti dikhawatirkan kalian terpleset. Ya, nanti kalau kepleset kamu nggak bisa ikut berenang, oke? Nah, itu berlari. Lalu ini apa ini? Apa ini? Iya benar, dilarang meluncur di kolam dangkal. Loh kenapa Ustadz? Nah, iya pinter. Meluncur itu hanya dibolehkan ketika di kolam yang dalam. Kenapa? Karena saat kalian meluncur, tubuh kalian kalau di kolam yang dalam tidak akan kena dasar kolam atau lantai. Tapi kalau di kolam yang dangkal, ya dengan postur kalian yang tinggi,
nanti bisa nabrak apa namanya? Nabrak dasar kolam, sakit malah nanti. Ya, kalau ada tanda seperti ini kalian harus mematuhinya, tidak boleh meluncur di kolam yang dangkal. Terakhir, ini apa ini? Nah, ini juga sangat penting ya. Dilarang dorong mendorong sama temannya. Temannya enak-enak duduk. Enak-enak duduk. Temannya enak-enak duduk gini ya, memperhatikan Ustadz Rizky ketika di kolam didorong. Nggak boleh. Oke ya? Nggak boleh. Jadi nanti temannya kaget. Ya, terus panik gimana? Nah, oke. Sekarang silakan anak-anak ikuti gerakan Ustadz Rizky. Kita akan bergerak melakukan gerakan gaya bebas. Ayo, coba yang bisa berdiri silakan berdiri. Ya, lu sudah adzan dah. Di sini kok belum adzan? Oke, silakan yang bisa berdiri berdiri dulu. Oke, ikuti gerakan Ustadz Rizky. Ayo, tangannya lurus. Ayo, yang bisa berdiri silakan berdiri. Oke, nggak bisa berdiri boleh duduk. Tangannya lurus, kepalanya ditekuk, lihat bawah, lihat ke bawah. Oke, sekarang gerakkan tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu gerakkan. Nah, sampai ke belakang ya. Sampai ke belakang sudah, diangkat lengannya, diangkat lengannya. Diangkat lengannya ke depan, gantian tangan kiri. Tangan kiri sekarang ke belakang. Angkat lengannya. Oke, pinter. Dari depan Pak Rizky ya. Nah, ditarik lagi. Ditarik lagi ke belakang. Ke belakang sudah. Angkat lengannya tinggi. Ke depan, pinter. Ayo Mas Farid, Mas Farid, ayo Mas Farid. Nah, tangan kiri sekarang. Ayo. Taruh ke belakang. Kita angkat ke depan. Jadi bukan gini-gini ya. Bukan gini-gini, oke? Ya. Tarik ke belakang, sikunya ditekuk ya. Tangannya lurus kan, pandangannya lihat bawah. Ya. Ya, sikunya ditekuk. Ditekuk sampai ke belakang, ditarik ke depan. Gantian sikunya ditekuk. Oke, tekuk ke belakang, dorong, diangkat ke depan. Jadi bukan gini-gini, kamu gini-gini senam namanya ya. Senam. Ya, itu gaya bebas. Oh, adzan. Ya, oke. Oke, kita dengarkan dulu adzannya ya. Kita dengarkan sebentar adzannya.
Oke, kita baca doa selesaikan dulu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mamudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Oke ya, yang Ustaz Rizky jelaskan tadi jelas ya mengenai upaya menjaga keselamatan di kolam renang. Pesannya Ustaz Rizky, anak-anak ketika di kolam renang jangan bergurau berlebihan, dan juga ketika di kolam renang harus diawasi oleh gurunya, pelatihnya, atau dengan orang tua. Terima kasih dari Ustaz Rizky. Saya cukupkan ya. Habis ini dilanjutkan sama Ustazah Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya masih ada di situ ya. Baik, hari ini Ustazah akan menyampaikan PKN singkat saja karena waktunya juga sudah siang ini ya. Ustazah hari ini memberikan materi PKN tentang keragaman sifat ya, keragaman sifat dan keragaman suku bangsa. Oke, keragaman sifat ini juga sudah Ustazah sampaikan di semester 1 ya, dimana ada yang tahu, masih ingat di semester 1 Ustazah pernah terangkan keragaman sifat-sifat yang dimiliki setiap individu atau masing-masing orang. Ada yang tahu sifat apa saja itu? Ada yang tahu? Sifatnya sombong, pemberani, penakut, iya, suka marah. Nah, ada yang pemberani, ada yang penakut. Iya, ada yang penyayang. Iya, pinter. Ternyata anak-anak masih ingat ya pelajaran dari semester 1 sampai sekarang masih ingat. Anak-anak memang cerdas sekali ya. Nah, sifat-sifat itu dimiliki setiap individu dan kita tidak boleh ya, tidak boleh mengganggunya. Misalnya kalau memang dia penakut, kita tidak boleh membuat dia takut. Ya. Seperti temannya takut dengan ular. Arek iki tak prenge rek ya. Arek iki tak prenge, tak bawakan ular, pasti dia nanti akan nangis loh. Sudah tahu temannya penakut tapi masih tetap diprank. Nah, ya. Berarti kita belum menjalankan apa? Iya, belum menjalankan apa ini? Amalan dari amalan dari sila Pancasila. Ya, termasuk sila ketiga. Ya, kita harus menghargai semua sifat-sifat yang dimiliki teman kita. Ya, apalagi kalau sudah masuk sekolah, semua teman mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang suka menolong, ya, ada yang suka memberi. Nah, itu sikap-sikap yang baik harus kita tumbuhkan. Dan sifat yang jelek harus kita buang dan tidak boleh dipakai. Oke, anak-anak pinter ya, keragaman sifat ya. Nanti kalian cari di situ, tugasnya mencari ada 2 sifat yang berbeda dari teman kalian. Kalian boleh memakai teman sekolah atau teman di rumah. Kemudian keragaman yang kedua adalah keragaman suku bangsa. Ya, keragaman suku bangsa. Teman kita di kelas maupun teman kita di sekolah, di rumah, pastilah berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Ya,
terutama di daerah Jawa ini yang kita tempati ini ya, dari Pulau Jawa itu terdiri dari bermacam-macam suku yang ada ya, tetangga-tetangga kita maupun teman-teman kita. Anak-anak tak ada yang tahu di sini yang sedang Zoom ini suku apa saja yang ada di sini? Ada yang bisa menyebutkan? Suku apa? Oh, ada yang dari suku Jawa. Ada yang dari suku Jawa ya. Kemudian suku apa lagi? Suku Jawa, suku Madura. Kemudian apa lagi? Suku Batak, boleh. Oke. Nah, ya. Teman-teman kita itu berasal dari berbagai suku bangsa dan kita harus menghormatinya, tidak boleh mencelanya ya. Misalnya suku Madura kemudian dilecehkan, diolokkan, dek remah apa itu dek remah itu, oh gitu ya. Nah, kalau kita tidak tahu, kita harus belajar apa itu istilah Madura itu apa, dek remah itu apa, gitu harus kita pelajari. Kita boleh mempelajari suku-suku seluruh bangsa di Indonesia, boleh ya. Ada teman kita yang berasal dari Sumatera mungkin ya tidak bisa berbahasa Jawa. Nah, kita ajari mereka supaya dapat berbahasa Jawa. Namun kita mempunyai ikatan yang kuat untuk mempersatukan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ya, dengan memakai apa? Dengan memakai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jadi kalau kita pergi kemana-mana di seluruh Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai ikatan dari berbagai macam suku bangsa ya. Jadi ingat, meskipun kita berbeda suku, kita tetap menghargai suku-suku yang lain ya. Suku-suku yang lain itu apa? Sudah disebutkan tadi sama anak-anak yang pintar di sini. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Madura, ada suku Minahasa, ada suku Bali, ya. Nah, suku Bugis katanya, ya. Nah, semua itu harus kita rawat. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghormati, belajar bagaimana cara berbahasa Jawa, bagaimana cara berbahasa Minahasa, bagaimana cara berbahasa Jawa Barat, Bali, ya itu kita harus belajar. Itu cara kita supaya suku bangsa yang ada di Indonesia itu tetap terjaga kerukunannya. Nah, sikap dua sifat ya, sifat keragaman sifat dan keragaman suku sesuai dengan Pancasila, sila ketiga. Ada yang tahu bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Pinter-pinter semuanya anak-anak ya. Dan sila ketiga dilambangkan dengan gambar apa ya? Pohon beringin. Waduh, ini nilainya 100 semua ini PPKN nanti kalau rapotan ya. PKN-nya harus 100 semuanya ini, pada pinter-pinter. Sudah bisa menyebutkan sifat keragaman sifat dan keragaman suku bangsa. Terima kasih semuanya pada pinter, semuanya pada bisa mendengarkan Ustazah ya. Oke, Ustazah ulangi. Dari awal pembelajaran kita tadi sudah belajar tentang bahasa Inggris ya. Kemudian ada olahraga yang kemarin itu teorinya, sekarang prakteknya berenang, tapi prakteknya tidak di sini tapi di rumah masing-masing. Kemudian ada PKN yang belajar tentang keragaman sikap dan keragaman suku bangsa. Oke? Baik, Ustazah akhiri ya. Ustazah sampaikan terima kasih ya, sampai ketemu besok hari Rabu ya di Zoom yang akan datang. Selamat belajar, semoga semuanya sehat. Jangan lupa kemana-mana memakai masker
ya, cuci tangan yang bersih dan saling menjaga jarak supaya kita cepat sekolah kembali, ya. Oke. Baik anak-anak, terima kasih semuanya atas kehadirannya siang hari ini. Ustazah sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih. Ini belum.